Ramadan. Ketika orang merasa Allah SWT-nya hebat, bisa mengasap Ade Armando dan MKC, apakah Allah SWT itu impoten ketika nggak bisa mengasap saya, bahkan saya bisa mengalap Allah SWT bolak-balik sampai terkapar, sampai termehek-mehek. Otak dipakai. Kalau satu Anda terapkan bahwa Ade Armando diazab, maka harusnya Anda bisa mikir bahwa Allah SWT kalah sama saya. Benar nggak? Sebetulnya Anda harusnya mikir, kenapa ya si Paul nggak ketangkep-tangkep ya? Terlalu pintar untuk Allah SWT. Karena saya jauh lebih sakti. Dulu saya sudah pernah ngomong ya, saya sudah klaim berkali-kali, saya lebih sakti daripada Allah SWT-nya orang Islam. Ya, saya menantang Allah. Ya kan? Tapi kan Allahnya kan malah sembunyi. Nggak berani sama saya. Sombong. Nggak sombong. Daud menantang Allahnya orang Filistin, Allahnya orang Amalek, Allahnya orang-orang ditantang sama Daud. Ya kan? Musa menantang, ya kan? Menantang para Allah. Ya kan? Elia, mana Baal, Nabi, mana Allahnya Baal? Sini, mungkin lagi tidur kali Allahnya Baal. Mungkin Allahnya Islam lagi tidur kali ya. Kemarin sempat ngigau, Ade Armando ditangkap gitu ya. Ade Armando Allahnya lagi ngigau, Ade Armando ditangkap, MKC kena 10 tahun. Mungkin kalian orang Islam harusnya menoreh-noreh badan dulu supaya ya kan, mungkin kurang nggak kasihan Allahnya Islam sama kalian sehingga nggak bisa nangkap saya, sehingga kalian malu kan Allahnya saya azab terus bolak-balik. Kepikir nggak Anda? Kenapa Allahnya Islam cuman berani sama yang lemah-lemah begitu? Ya sama KC, ya kan? Yang nggak ada gregetnya. Kalau cuma nangkap gitu mah nggak usah nyembah Allah. Zaman saya dulu meninggalkan Tuhan saja, kalau cuma yang begitu-begitu saya cuma suruh cecunguk saja, beres. Nggak usah nyembah Allah Akbar, Allah, nggak usah begitu. Saya cuma suruh cecunguk, beres, besok udah dikeburu, udah banyak-banyak. Nggak usah nyuruh Allah, nggak usah berdoa sama Allah. Ya kan? Kalau seorang Allah hanya bisa melukai Ade Armando dan memenjarakan KC 10 tahun, itu mah nggak usah Allah, duit saja lebih berkuasa gitu. Ya nggak usah Allah. Tapi herannya dari 2017 sampai hari ini nangkap saya nggak bisa-bisa ya Allahnya ya. Berarti kan saya lebih sakti daripada Allah. Allahnya sudah saya asap berkali-kali jadi kentut kan. Kok berani menghina itu Pak? Bukan, saya cuma mau menyadarkan Anda ya bahwa Allah itu nggak ada. Ya, Allah itu hanya ilusimu, ilusi dari kebiadaban jiwamu. Ya, Allah itu hanya ilusi dari kecabulan hidupmu, dari hawa nafsumu. Ya, saya sedang ngajari Anda bahwa Allah itu hanya isapan titiknya Muhammad. Ya, nggak ada yang namanya Allah, itu nggak ada. Nggak ada. Kalau Tuhan Yesus ada. Makanya saya tanya sama Ustadz Masyud, buktinya Allah Islam ada apa? Nggak bisa jawab. 1 miliar saya kasih uangnya kalau ada yang bisa membuktikan Allah Islam itu eksis. Ada. Nggak ada yang pernah lihat, nggak ada yang pernah dengar, nggak ada yang pernah ketemu. Bukan zat cair padat gas, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, alias tidak ada, hanya sebuah ilusi seorang manusia. Yeah. Para habib dan ustadz-ustadznya, ya kan? Serem. Iya, yang malah pasti. Ini Pak Santi Amer mengganggu kesakralan sabda saya nih. Saya lagi bersabda Nabi ke-26, kesakralannya terganggu ini. Oke. So, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Allah? Ya, mengapa Allah bisa mengasap Ade Armando, tapi saya malah mengasap Allah? Karena ada yang salah dengan pikiran orang Islam. Ada yang tidak benar dengan orang Indonesia. Ya,
Ayo semua, mari bersyahadat kepada Nabi ke-26. Karena Nabi ke-25 ternyata hanya pembohong belaka. Nyatanya mati keracunan. Nah, ya kan? Nyatanya mati keracunan. Dia bisa bunuh sana, bunuh sini, matinya keracunan. Beda dengan para rasul. Para rasul juga dibunuh. Tetapi para rasul memang tidak mau bunuh orang. Beda dengan Nabi ke-25. Bunuh sana, bunuh sini, dia sendiri matinya dibunuh orang. Kan konyol kan? Kalau para rasul itu nggak pernah bunuh orang. Memang menyediakan dirinya. Mati adalah keuntungan bagiku. Nabi ke-25 takut mati. Makanya waktu mati dia teriak-teriak. Masya Allah, temukan aku dengan sahabat yang maha tinggi. Siapa yang disebut dengan sahabat yang maha tinggi? Yesus Kristus lah sahabat yang setia. Tapi udah terlambat, udah mau mati. udah cengap-cengap begitu, baru bertobat. Nggak bisa. Ya, harus dibaptis dulu. Ya kan? Harus dibaptis dulu. Siapa yang mau baptis? Ya, istrinya udah mati, warakahnya udah mati. Ya kan? Nah, orang Kristennya udah dibunuhin semua di Medina sama dia. Ya kan? Nggak ada. Dia mau bertobat gimana? Siapa yang mau mempertobatkan dia kan? Sulit. Angel, wis angel. Ura. Ini katanya sama nih. Ura. Ayo semua. Ayo ura. Saudara, Anda harusnya mulai berpikir orang-orang Islam. Saya tahu separuh di sini ada orang Islam ya. Anda harusnya berpikir, mengapa Anda bangga? Mengapa Anda puas? Introspeksi ketika Ade Armando dan MKC dipersekusi. Berarti kan ada sesuatu yang biadab dengan Anda kan? Ada yang biadab. Ya. Ada yang biadab dengan Anda. Jadi nampaknya memang ada yang salah dengan imanmu, dengan orang Indonesia. Nggak heran Indonesia kere terus. Makanya saya yakin ya bahwa tahun ini Anda harus mulai tinggalkan agama. Tinggalkan agama, karena agama itu membuat Anda tolol dan bodoh. Agama itu membuat Anda terjerumus di dalam berbagai macam kebodohan dan kebebalan. Dan Anda ditipu sama itu ya. Sama orang-orang yang sedang itu. Nah, kemarin ada bilang mahasiswa. Itu mahasiswa bukan Pak Santi Amar, itu benar-benar mahasiswa Pak. Orang-orang ini mahasiswa yang tolol-tolol. Beda Pak. Mahasiswa zaman saya dengan mahasiswa yang sekarang ini tolol Pak. Mahasiswa sekarang ini tolol-tolol Pak. Tolol, kalian semua tolol. Kemarin saya ngomong ya, hari apa tuh, hari Minggu saya kan ngomong kan, jangan ikut demo itu ditunggangin. Bener kan, kenyataan kan? Nabi ke-26 dilawan. Besok pasti ribut, jangan ikut demo. Besok pasti ribut. Bener kan? Ade Armando nggak mau dengerin Nabi ke-26, udah dibilangin, besok pasti ribut. Akhirnya ribut yang jadi korban kamu. Tapi itu tadi ya, maksud Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang luar biasa apa? Akhirnya pesan demonya nggak jelas kan, yang tersampaikan adalah kebiadaban orang-orang Islam ini kan. Pesan yang disampaikan dari demo kemarin apa coba? Betapa biadabnya Islam kan? Apakah pesan minyak goreng, pesan 3 periode semua tersampaikan? Enggak, yang tersampaikan adalah betapa biadabnya Islam. Bahkan sesama Islam aja saling bunuh, saling bacok. Ya, masih mendingan Saifuddin sama si Yosua Tewu berantem. Kalau ini Islam sama Islam udah saling telanjangin, saling bacok. Nah itulah bedanya ya. Sak kejam-kejamnya Saifuddin, sak jahat, selicik-liciknya Yosua Tewu. Ya paling cuma gitu doang. Perang omongan doang. Ya perang mulut. Tapi Islam, waduh itu masih belum apa-apa itu. Kalau telanjangin Ade Armando, ditelanjangin, digebukin belum apa-apa. Sampai sekarang masih geger otak katanya orangnya ya. Geger otak, pendarahan lambung. Oh iya pasti mau dikeroyok. Bayangin dikeroyok 20 menit. 20 menit digebukin kayak apa sih? Nggak mati udah bagus itu. Saya ngeliat itu ya di videonya sampai ada yang ngelindungin itu ya. Sampai ikut digebukin. Katanya ada polisi yang mati juga ya. Ada polisi yang mati juga, Edan. Pulangnya masih rusak. Itu ya, polisi lalu lintas segala macam dirusak segala macam. Betapa orang-orang ini penuh kebencian ya.
Betapa orang-orang ini penuh kebencian. Saya sih gak heran ya, karena memang agama ini memang agama yang penuh dengan kebencian. Rahmatan pentil kelamin itu kan. Agama yang penuh dengan kebencian itu. Jadi tidak ada cinta kasih di dalam agama ini, nggak ada. Kalau orang Islam meninggalkan Al-Quran, baru mereka mengerti tentang arti cinta kasih. Kalau orang Islam baca Al-Quran dan menurutinya 100% nggak ngerti. Orang Kristen yang meninggalkan Alkitab, nggak baca Alkitab dan dia jadi Kristen,